Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi sahli sadri wa yassirli amri wa hlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat serta hidayahnya sehingga kita dapat merasakan nikmat hidayah, nikmat kesehatan, dan nikmat rizki yang banyak. Salat dan salam tidak lupa selalu kita ucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama qala Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwasanya Allah dan para malaikat bersalawat atas Nabi. Maka dengan perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita sampai kepada zaman yang penuh keamanan, kedamaian, dan ilmu pengetahuan. Judul pada saat ini adalah puasa adalah bulan tarbiyah. Puasa adalah sarana diri kita untuk menahan diri dari makan, lapar, dan menjaga mata kita dan menjaga langkah kita, menjaga tangan kita agar selalu berpuasa. Kama qala Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, berpuasalah sebagaimana diwajibkan berpuasa atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu menjadi bertakwa. Di dalam ayat ini Allah memanggil orang-orang yang beriman, yang memiliki hati di dalamnya sedikit iman untuk apa? Untuk berpuasa. Jadi bukan sekedar puasa, dan Allah bukan memanggil juga bukan memanggil manusia, tetapi memanggil orang-orang yang beriman. Dalam definisi iman, yaitu al-imanu tasdiqu bil qalbi wa iqraru bil lisan wal a'malu bil arkan. Jadi orang beriman itu yaitu tasdiqu bil qalbi, yaitu membenarkan di hatinya, dan wa iqraru bil lisan, dan membaca dan mengucapkan di mulutnya, wal a'malu bil arkan, yaitu melakukan amal dengan sesuai dengan rukun. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahdasa fi amrina fahuwa laisa minhu fahuwa raddun. Jadi segala apa yang kita lakukan harus sesuai tuntunan yang telah digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rawahul Aisyah. Puasa adalah salah satu pendidikan yang benar-benar dalam hati kita, di dalam omongan kita, di dalam perbuatan kita harus selaras dengan apa yang kita kerjakan pada saat ini, terutamanya di bulan Ramadan ini. Karena bulan puasa ini adalah salah satunya mendidik diri kita supaya akhlak kita menjadi lebih baik, mulut kita menjadi lebih baik, tangan kita menjadi lebih baik, dan langkah kita pun menjadi baik. Supaya apa? Dalam berpuasa tidak mendapatkan kesia-siaan. Maka salah satu syarat utama dalam melakukan
puasa adalah yang ternukil dan tertulis di sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghafira lahu ma taqaddama min janbi. Jadi barang siapa yang berpuasa dengan iman dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Dalam hadis ini telah menjelaskan jelas bahwasanya berpuasa itu harus sungguh-sungguh dengan keimanan, berarti dengan keimanan, dengan kesungguh-sungguhan, percaya bahwasanya puasa Ramadan ini adalah puasa yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan iman, berarti dengan sungguh-sungguh, wahtisaban, yaitu mengharapkan pahala, berarti ada nilai perjuangan di dalamnya. Ada nilai tekad dan kesungguhan di dalam puasa ini. Maka ketika sudah kita selesaikan dalam puasa ini, maka kita keluar menjadi makhluk, yaitu la'allakum tatakun, yaitu manusia yang takwa, yaitu terdidik akhlaknya, terdidik mulutnya, terdidik langkahnya, dan terdidik matanya. Kama qala Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, qul lil mu'minina yaghudduna min absarihim wa yahfazu furujahum, yaitu dipanggil dari kaum muslimin laki-laki untuk apa? Menjaga matanya supaya apa? Tidak telatan dan tidak melihat yang haram-haram, dan juga menjaga kemaluannya. Di samping siang hari kita melakukan ibadah-ibadah seperti zikir, baca Quran dan sebagainya, maka di malam hari juga dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Aisyah istri Nabi Muhammad SAW, man qama ramadana imanan wahtisaban ghafira lahu ma taqaddama min jambi. Jadi barang siapa yang menghidupkan malam Ramadannya dengan keimanan, dengan mengharap pahala dari Allah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa yang lalu. Dalam arti ketika kita berpuasa dan berbuka hingga malamnya, maka kita mempunyai amal-amalan seperti sholat tarawih, yaitu qiyamul lail, berzikir, berdiam di masjid. Nah, itu salah satu man qoma ramadana imanun wahtisaban, yaitu menghidupkan malam kita dengan amal-amal yang soleh, memperbanyak zikir, membaca Quran, baru tadarusan dan sebagainya. Nah, itu salah satu menghidupkan, mendidik diri kita supaya menghindari dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Apalagi terutama dalam bersunuzon pada saudara-saudara kita, sampai-sampai ibaratnya menghina atau merendahkan saudara kita. Nah, dalam surah Al-Hujurat ayat 12 menjelaskan banyak orang-orang yang puasa mulutnya tak terjaga, hatinya pun selalu. Ayat ini menjelaskan bahwasanya orang-orang beriman itu disuruh apa? Untuk tidak berprasangka buruk terhadap saudaranya, apalagi sampai-sampai menceritakan yang buruk, menjelekkan dan sebagainya. Maka di dalam surat itu apa? Disuruh untuk wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi supaya apa? Supaya diri kita terdidik dari akhlak kita, terdidik dari mulut kita, terdidik dari seluruh aspek kita terdidik, sehingga kita keluar menjadi makhluk yang la'allakum, yaitu menjadi makhluk yang tattaqun. Jadi supaya ketika dalam Ramadan itu kita tidak hanya mendapat lapar dan haus saja. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kam min shaimin laisa lahu min siyami ila ju' wa atos. Jadi banyak sebagian saudara-saudara kita yang berpuasa hanya mendapat lapar dan haus saja. Disebabkan apa? Disebabkan tidak terdidiknya mulutnya di waktu puasa, tidak terdidiknya langkahnya tempat maksiat, dan tidak terdidiknya tangannya untuk tidak menyakiti saudaranya, dan tidak mendidik telinganya untuk mendengar yang hal-hal yang gaib. Maka
supaya tidak ada kesia-siaan dalam berpuasa, maka marilah kita jaga mulut kita, kita didik hati kita, kita didik akhlak kita supaya keluar menjadi manusia la'allakum tattaqun, yang selalu ingat kepada Allah, takut kepada Allah dan sebagainya. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah waridho wal hinaya nun wal qalami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.